Yo, mampir. Kenapa, Dek? Ini, kempes, Pak. Loh, kok satu motor doang yang kempes? Maksudnya gimana, Pak? Oh, nggak ada. Ya udah, tunggu bentar ya. Ya, ketemu lagi kita. Kenapa, Bang? Kok di sini? So tahu. Katanya kalau bawa motor di trotoar nggak bakalan bocor. Dia duluan yang bocor. Karma tuh, doain orang yang gak baik tadi. Bocor juga kan ban motor lu. Mampus lu. Dasar bocah tolol. Woi, udah nih. Oh, iya, Pak. Woi, bayar dulu, woi. Nah, parah banget tuh orang. Kurang ajar tuh bocah. Awas ya, gua kempesin lagi ban motor lu. Kasihan bapak ini. Jangan lihat doang, subscribe kocak. Nah, itu dia orangnya. Kita hajar aja dia. Woi, sialan. Lu kenapa begitu? Kurang ajar banget lu. Lu punya hati nggak? Iya, lu jahat banget jadi orang. Terus, apa mau kalian? Gara-gara lu, gua malah jadi korban kocak. Korban? Emangnya apa sangkutan sama kalian? Nih ya, gara-gara lu nggak bayar tadi, dia minta ganti rugi sama gua. Kenapa begitu? Kan kita nggak saling kenal. Nah, itu. Gara-gara kami bicara sama lu tadi di bengkel, bapak itu mengira lu teman kami. Rugi kan gua? Mana mahal banget lagi ongkosnya. Terus, apa mau kalian? Mau gua ganti rugi uang kalian? Nggak perlu. Kalau uang teman gua, ya harus bayar. Tapi karena tadi pakai uang gua, nggak usah bayar deh. Bukan itu mau gua. Terus, apa nih? Mau ngajak berantem sama gua? Kurang ajar banget lu. Udah ditolongin bukannya bilang terima kasih. Bocah-bocah tolol. Asal kalian tahu ya, montir seperti mereka memang pantas untuk nggak dibayar. Lah, kenapa begitu? Sebenarnya bodoh amat gua mau kasih tahu ini kepada kalian. Karena kalian udah bayar gua tadi, jadi gua kasih tahu kejahatan mereka. Menurut gua, kalian terlalu baik jadi orang. Jadi, sayang kalau kalian kena jebakan mereka. Jebakan? Siapa yang ngejebak kami? Para montir itu bukan orang baik. Bisa dibilang mereka bekerja dengan cara kotor. Ya emang kotor lah. Namanya juga montir. Kalau bersih udah masuk surga dong. Apa hubungannya sama surga? Bukan itu maksud gua, sialan. Beberapa meter sebelum sampai ke bengkel, mereka menabur paku di setiap jalan. Dan seharusnya kalian sadar, setiap ban motor kalian kempes, pasti nggak jauh dari bengkel itu tersebut. Itu kebetulan, bro. Kita nggak boleh suudzon begitu. Kalau di luar sana, mungkin itu kebetulan. Tapi, kalau di desa Tunggang ini, kata-kata kebetulan nggak berlaku. Mereka cari keuntungan dengan cara kotor. Itulah sebabnya gua nyuruh kalian untuk bawa motor di area trotoar. Tapi kan ban motor lu juga kempes tadi. Siapa bilang ban motor gua kempes? Gua cuma ganti oli mesin. Oh, terus kenapa lu tahu perbuatan mereka begitu? Gua orang sini. Jadi, semua kejahatan yang ada di sini, gua tahu semuanya. Di sana banyak orang jahat yang cari keuntungan. Apalagi kalau mereka tahu kalau ada orang luar masuk ke desa itu. Udah pasti diperas uang kalian. Persis yang dia bilang tadi. Emang kalian mau kemana? Kami mau ke suatu tempat. Ya, tempat yang mana? Tempat banyak di sini, tolol. Ya, kami mau ke suatu tempat. Tapi, tempat yang kami datangi sedikit berbahaya. Emangnya tempat apa? Mungkin gua bisa kasih saran untuk kalian. Lu yakin? Kalau kami kasih tahu tempat itu, lu bisa bantu. Soalnya ada beberapa orang yang kami tanyai, tapi mereka berpura-pura nggak tahu. Emang tempat apa yang kalian datangi? Pabrik kopi putih atau tempat produksi bahan ilegal? Apa? Mau apa kalian ke sana? Dan kenapa kalian tahu tempat itu? Udah, lu bisa beritahu tempatnya untuk kami nggak? Gua tahu tempatnya. Tapi, kalau kalian ada urusan untuk ke sana, gua bisa bantu kalian. Emangnya, kalian ada keperluan apa?
Sebenarnya kami nggak ada keperluan apa-apa sih. Cuma mastiin aja apa benar itu tempat Ventra bekerja. Apa? Kalian kenal Ventra? Dari mana kalian kenal Ventra? Udah, lu nggak perlu tahu. Intinya lu bisa bantu kami atau enggak nih? Jadi mereka ada masalah sama Ventra. Gua nggak tahu kalian ada masalah apa dengan dia. Kalau tujuan kalian untuk main-main ke sana, saran gua, kalian nggak usah ke sana kalau kalian masih ingin hidup. Apa? Emangnya kenapa? Kami cuma mau cari bukti. Gua bukan siapa-siapa kalian. Gua cuma saranin aja. Kalau kalian nggak mau dengar, ya udah silakan. Ini orang kayaknya benar-benar tahu segalanya. Tapi lu bisa bantu kami kan? Dari dulu, gua nggak mau bermasalah sedikit pun sama mereka. Dan sekarang, kalian minta bantuan gua untuk temani kalian. Itu sama halnya gua jadi berkara sama mereka. Tapi kami udah baik loh sama lu tadi. Masa lu nggak mau bantuin? Dengar ya, jangan terlalu baik sama orang. Ketika kita bantu seseorang, belum tentu orang itu mau bantu kita. Akhirnya, yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Tapi bang, gimana dengan ini? Ini yang gua suka dari anak Jepang ini. Oke, sebelum gua bantu kalian, kenalin nama gua, Pian. Piano bang. Pian aja anjing. Nah, sebelum kita ke sana, kita mestiin dulu apakah ada pengunjung hari ini atau tidak. Kalau suasananya aman, kemungkinan kita bisa masuk ke sana. Ya udah, ikut gua. Ini tempatnya. Luas banget pabriknya. Ini beneran tempat Ventra bekerja? Kalau dari dalam sih iya. Tapi kalau dari luar cuma pekerja yang menjalankan tugasnya. Maksudnya gimana? Gini, dari segi nama pabriknya, emang benar mereka produksi kopi. Mulai dari panen biji kopi, mengelola biji kopi, ya kayak pada umumnya pabrik kopi. Terus yang katanya Ventra produksi bahan ilegal di mana? Kalau itu, pasti ada satu tempat atau ruangan khusus yang mereka bangunkan. Bisa jadi di ruang bawah tanah atau lain-lainnya. Kalau kita mau tahu lebih jelas, kita harus masuk ke sana. Ya terus tunggu apa lagi? Kalian nggak lihat mobil di depan? Emangnya mobil siapa? Gua kira kalian udah tahu. Mereka adalah perantara. Hah? Perantara? Mereka adalah perantara. Orang-orang penghubung antara penjual dan pembeli bahan ilegal. Terkadang mereka tidak menyentuh barangnya sama sekali. Hanya mengatur strategi. Terus gimana dong? Untuk masuk ke sana, kita hajar aja mereka.